I don't appreciate the sarcasm, but I'll do it. Hai, apa kabar? Film The Proposal adalah film komedi romantis yang dirilis tahun 2009 yang diperankan oleh Sandra Bullock sebagai Margaret Ted dan Ryan Reynolds sebagai Andrew Petrol. Dan inilah alur cerita. Film diawali dengan seorang perempuan yang sedang berolahraga dan bersiap untuk pergi ke kantornya. Dia adalah Margaret Ted, seorang bos di sebuah perusahaan redaksi. Kemudian ada seorang pria yang bergegas pergi ke kantor karena kesiangan. Dia adalah Andrew Paxton, seorang asisten dari bos tadi. Semua karyawan di kantor sangat takut terhadap Margaret karena ia dikenal sebagai bos yang super galak dan ia dijuluki penyihir. Saking galaknya sampai-sampai ia memecat Bob hanya karena dia tidak menuruti perintahnya saat Bob disuruh untuk meminta Frank menuliskan tentang Oprah. Akhirnya Margaret menyuruhnya mencari pekerjaan lain dan memberinya waktu 2 bulan. Margaret meminta bantuan Andrew untuk kerja lembur di akhir pekan. Meskipun berat bagi Andrew karena itu adalah hari ulang tahun neneknya yang ke-90 yang biasa ia rayakan bersama keluarganya. Akhirnya ia pun menyetujuinya karena ia takut akan senasib seperti Bob. Margaret dipanggil oleh CEO perusahaan dan diberitahu kalau ia akan dideportasi ke Kanada serta tidak bisa bekerja lagi di perusahaan di Amerika. Untuk sementara perusahaan akan mengalihkan jabatannya ke Bob, orang yang baru saja ia pecat, sampai masalah ini terselesaikan. Tiba-tiba, Andrew mengetuk pintu kantor untuk memberitahukan tentang pekerjaannya. Saat itu juga, Margaret punya ide dan mengatakan ke bos mereka kalau ia dan Andrew yang berkebangsaan Amerika akan segera menikah. Andrew yang sedikit bingung pun terpaksa mengiyakannya karena takut kehilangan pekerjaannya. Mereka pergi ke kantor imigrasi dan bertemu dengan agen imigrasi Amerika, Gilbert Stone, yang curiga kalau keduanya melakukan penipuan. Untuk menghindari deportasi Margaret, Gilbert Stone mengatakan kalau keduanya akan diselidiki dan diwawancara secara terpisah. Apabila mereka terbukti bersalah, Margaret akan langsung dideportasi ke Kanada. Sementara Andrew dipenjara selama 5 tahun dengan denda 250.000 US dollar. Namun keduanya menyangkal bahwa mereka benar-benar saling mencintai dan akhir pekan ini akan merayakan ulang tahun neneknya Andrew yang ke-90 bersama keluarga di Sitka, Alaska. Di luar, Andrew mengancam Margaret bahwa ia akan menuruti semua sandiwara ini asal promosikan dia jadi editor dan terbitkan naskahnya sebanyak 20.000 kopi. Juga harus berlutut dan katakan, "Will you marry me?" Akhirnya Margaret menyetujuinya asalkan ia selamat dari deportasi. Mereka pun pergi ke Alaska. Di pesawat Margaret selalu merendahkan Andrew karena Andrew yang seorang bawahannya tidak mungkin selevel dengannya. Sesampainya di Sitka, mereka dijemput oleh neneknya Andrew yang bernama Annie dan ibunya Grace. This is my mom. Oh, hello. Yeah, right. This is my Gammy Annie. Pleasure. Saat di tengah jalan, Margaret merasa aneh karena toko-toko di sana bernama Paxton, yang sama dengan Andrew, yaitu Andrew Paxton. Didn't tell me about all the family businesses, honey. Untuk sampai ke rumah Andrew, mereka harus menaiki perahu karena rumahnya yang terpencil dan jauh dari kota. Begitu mendekat ke sebuah pulau, di situ terlihat sebuah rumah. Margaret pun melongo, ternyata itu adalah pulau pribadi milik keluarga Paxton. Saat di tengah pesta, Andrew mengumumkan kepada tamu kalau ia akan segera menikah dan memperkenalkan Margaret. Di pesta mereka bertemu dengan Gertrude, bekas pacarnya Andrew. Ia menanyakan bagaimana ia cara melamar Margaret, yang kebetulan seluruh keluarga pun ingin mendengarkan itu, termasuk ibu dan neneknya. Lalu mereka pun mengarang cerita dengan saling lempar jawaban. Semua terharu dengan kisah romantis mereka. That is quite
a story. Gorgeous. Besok paginya, Margaret terbangun karena suara telepon. Ia harus pergi keluar rumah karena sinyal di sana jelek. Ia diikuti oleh anjing keluarga Andrew. Namun saat sedang teleponan, seekor elang menyambar HP Margaret. And call me tomorrow with your decision. And my phone is on all the time. Okay, bye-bye. No, wait. Andrew pun menghampiri dan mengatakan kalau HP-nya akan diganti dengan nomor yang We'll order sama. another phone, same number. We'll go into town tomorrow and we'll get it. Really? Yeah. Andrew menemani ayahnya yang sedang main golf. Lalu ayahnya meminta agar Andrew berhenti bekerja di New York dan meneruskan perusahaan ayahnya. Karena sebentar lagi ayahnya akan berhenti dan Andrew lah yang akan menggantikannya. Namun Andrew menolaknya karena menjadi seorang editor adalah impiannya. Di tempat berbeda, Margaret yang sedang berbincang dengan Gertrude. Gertrude bercerita bahwa Andrew adalah orang yang baik. Mereka berpacaran sangat lama dan harus berpisah karena Gertrude menolak saat Andrew mengajaknya pindah ke New York dan ia tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya. Margaret terlihat cemburu. Saat pulang dari kota, ibu dan neneknya pun melihat Andrew sedang marah-marah. Sang ibu pun tahu kalau ada masalah antara Andrew dan ayahnya. Lalu ibunya pun menyuruh ayahnya Andrew agar jangan memaksa anak mereka untuk meneruskan bisnisnya dan biarkan dia mempunyai cita-citanya sendiri. Malam sebelum tidur, Margaret bercerita soal masa lalunya Andrew dan tanpa mereka sadari bahwa mereka sebenarnya telah mulai jatuh cinta satu sama lain. Namun mereka masih malu untuk mengungkapkannya. Besok paginya ayah dan ibunya meminta Andrew dan Margaret menikah di sini besok. Lalu neneknya pun meminta hal yang sama. Dia ingin di hari ulang tahunnya yang ke-90 menjadi hari yang paling spesial dalam hidupnya. Andrew dan Margaret pun menyetujuinya, walaupun Andrew takut kalau sandiwara mereka ketahuan oleh keluarganya, terutama neneknya. Saat jalan-jalan di hutan, Margaret melihat nenek Annie sedang melakukan ritual di depan api unggun. Si nenek pun memanggilnya untuk ikut bergabung dengannya. Namun saat upacara sambil melakukan tarian, Margaret malah melakukan dance zaman now. Si nenek pun bengong, tapi merasa senang melihat calon cucunya itu. Lalu Andrew datang dan memberitahu kalau handphone Margaret sudah ada dan siap dipakai, dan akan mengambilnya di kota. Mereka pun berpamitan ke si nenek. Saat menerima HP, Margaret mendapatkan banyak sekali pesan, dan ia membutuhkan komputer untuk melakukan pekerjaannya. Mereka pun pergi ke warnet koin, dan Andrew pun meninggalkannya. Namun saat searching dan komputernya loading, Margaret melihat keluar jendela, ada Andrew dan Gertrude yang sedang ngobrol. Di situ ia merasakan ada rasa cemburu di dalam hatinya. So it was nice to see Gertrude, huh? Yeah. She looked really pretty today. Saat perjalanan pulang, mereka dicegat ibu dan neneknya Andrew dan mengajak Margaret untuk mencoba gaun pengantin yang dibuat oleh ibu dari neneknya Andrew untuk pernikahannya pada tahun 1929. Neneknya juga memberikannya sebuah kalung turun-temurun keluarga Andrew. Di saat itulah Margaret merasa bersalah karena ternyata keluarga Andrew sangat baik padanya dan ia membohongi mereka. Margaret pun menghampiri Andrew yang ada di bot dan ia mengambil kemudi lalu mengebut menjauh dari pulau dan mengatakan pada Andrew kalau ia telah menjadi penghalang antara Gertrude dan Andrew dan ia khawatir jika nanti ibu dan neneknya Andrew mengetahui semua. Andrew mencoba menenangkannya, namun Margaret malah terlempar dari bot dan tercebur ke laut. Andrew pun langsung menyelamatkannya. Sesampainya di rumah, ayahnya memanggil mereka. Dan di situ sudah ada Mr. Gilberton, agen imigrasi. Namun Andrew langsung membuat pernyataan kalau mereka benar-benar berpacaran. Mereka pun langsung pergi meninggalkan ayahnya dan Mr. Gilberton. Tiba di hari H, Margaret dan Andrew pun ke pelaminan. Namun saat akan mengambil ikrar pernikahan, Margaret memberikan pengakuan kepada tamu yang ada di situ. Kalau pernikahan mereka hanyalah pura-pura agar ia tidak dideportasi. Dan ia memaksa Andrew yang seorang bawahannya agar menikahinya. Dan Margaret pun pergi meninggalkan semua orang termasuk Andrew.
Lalu Andrew mengejar ke kamarnya. Di situ terdapat naskahnya, Andrew dan sepucuk surat untuknya. This book is special. I lied because I knew publishing meant I'd lose you as an assistant, but Gertrude menghampiri dan bertanya, apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Ternyata selama ini Gertrude menyadari kalau mereka berdua saling jatuh cinta. Saat Andrew akan pergi mengejar Margaret yang sudah jauh dengan perahunya, ia dicegat ayahnya. Saat itulah neneknya terkena serangan jantung dan langsung diangkut ke pesawat amfibi menuju rumah sakit. Saat di perjalanan, neneknya meminta agar ayah dan anak saling berbaikan. Andrew dan ayahnya pun menyetujuinya, dan nenek pun meninggal. Well, then, the spirits can take me. I guess they're not ready for me. Nenek pun menyuruh agar pesawat ke bandara. Sesampainya di bandara, ternyata sudah terlambat. Pesawat Margaret sudah take off. Honey, it's gonna be okay. Di kantor, Margaret sedang mengemasi barang pribadinya saat ia menyuruh Jordan untuk memaket semua barang ke alamatnya. Saat itulah Jordan menyuruh Margaret untuk berbalik karena ada yang mencari. Namun saat berbalik terlihat sosok Andrew yang menghampirinya dan semua karyawan di sana pun langsung memperhatikan mereka. Andrew pun langsung mengungkapkan semua isi hatinya dan mengatakan kalau ia ingin menikahinya di hadapan semua orang di kantor. Mereka pun pergi ke kantor imigrasi, berbicara dengan Mr. Gilberton. Dan jawaban dari Mr. Gilberton adalah, Let's do it. terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Tinggalkan like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.